Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, yang mulia para kiai, para alim ulama, muqaddimah yang mulia Rais Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Abdul Ala Bashir, Syekhul Ma'had Kiai Bushra Karim, yang mulia Rais Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb Kiai Ahmad Wasil Hashim, serta segenap jajaran Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Sumeneb. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Sumeneb Pak Ahmad Fauzi Wongsoyudo. Yang saya hormati perwakilan dari PWNU Jawa Timur Pak Kiai Sofi dan Pak Fakih. Saya datang bersama Wakil Ketua Umum Dr. Amin Said Husni. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PCNU Sumeneb Pak Widadi Rahim, para tamu undangan termasuk pimpinan Nahdlatul Ulama dari berbagai daerah. Hadir di sini juga Rais Syuriah PWNU Kalimantan Timur Kiai Ali Khalil. Hadir juga Ketua Tanfidiyah PCNU Bangkalan Kiai Makki Nasir, dan para kiai lain, para pejabat juga baik dari sipil, TNI maupun Polri. Alhamdulillah PCNU ini memang, PCNU Sumeneb ini memang istimewa. Pelantikannya diiringi ucapan selamat dari tokoh-tokoh nasional, menteri-menteri dan gubernur. Cuma saya agak kurang perhatikan tadi ada menteri sosial apa tidak tadi itu. Para kiai, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang saya hormati, sebetulnya sebelum Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini didirikan, sebelum ada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sudah ada dan sudah dilakukan dan sudah mengakar sekali di antara umat khidmah dari para ulama, para kiai di dalam mengasuh, di dalam menjalankan riayatul ummah di lingkungan masing-masing. An-Nuqayyah itu berdiri jauh sebelum berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pesantren-pesantren yang lain, terutama pesantren-pesantren besar, tempoh hari dalam rangkaian peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama, PBNU mempersembahkan penghargaan kepada pesantren-pesantren yang berusia lebih dari 1 abad, dan
dari penelusuran yang dilakukan, ditemukan ada lebih dari 100 pesantren yang usianya lebih dari 1 abad di seluruh Indonesia ini. Bahkan ada yang sampai 3-4 abad sudah berkhidmah. Jadi kalau bicara tentang khidmah untuk pelayanan umat seperti yang dijanjikan Pak Widadi Rahim tadi, itu bukan barang baru. Karena dari dulu para kiai-kiai sebelum NU didirikan sudah melakukan itu. Sudah menggeluti khidmah kepada umat. Tujuan dari didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah agar kekuatan khidmah yang telah dilakukan oleh para ulama, para kiai-kiai di seluruh Indonesia ini dapat dipersatukan menjadi satu kekuatan besar yang akan mempunyai daya khidmah yang jauh lebih besar dan lebih merata dibanding apabila khidmah itu dilakukan sendiri-sendiri secara terpisah-pisah. Itulah sebabnya kalau kita dengan teliti mempelajari khutbah Rais Akbar Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari yang kemudian diabadikan sebagai muqaddimah Qanun Asasi, maka tema utama dari muqaddimah Qanun Asasi itu adalah seruan untuk bersatu. Pertama-tama Hadratus Syekh memanggil para ulama, para kiai untuk bergabung ke dalam Jam'iyah ini. Ini penting untuk diingat bahwa yang diajak bergabung oleh Hadratus Syekh ke dalam Jam'iyah yang baru saja didirikan itu adalah para ulamanya. Yang beliau katakan, ayyuhal ulama wassadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madhahibil a'immatil arba'ah halummu kullukum. Jadi yang pertama-tama dipanggil ulamanya dulu. Kullukum, semua, Anda semua wahai para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi jangan ikut sendirian. Ya, beliau sambung dengan ungkapan wa man tabi'akum minal fuqara wal agniya wad du'afa wal aqwiya. Para ulama diseru untuk bergabung dalam Jam'iyah dengan mengajak pengikut-pengikutnya, baik orang-orang yang miskin maupun kaya, orang-orang yang lemah maupun yang kuat di antara pengikut-pengikutnya diajak bergabung di dalam Jam'iyah ini, diajak untuk bersatu mempersatukan khidmah. Dan kemudian beliau katakan fadkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisali bil arwahi wal ajsad. Jadi rupanya PCNU Sumeneb ini sudah memenuhi seruan dari Hadratus Syekh karena sudah pakai widat. Itu aja saya dengar bukan cuma 1-2 widatnya, katibnya juga widat juga. Masuklah kalian semua dengan kasih sayang dan cinta, dengan rukun dan bersatu, dengan menyambungkan bukan hanya jasad-jasad kalian saja dengan pertemuan-pertemuan bersama seperti ini, tetapi menyambungkan roh-roh di antara kalian semua. Ini seruan Rais Akbar Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari.
Maka para kiai, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita ingat kembali apa yang paling mendasar dari tujuan didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, dan apa seruan yang paling mendasar dari pendirinya ketika mengajak para ulama bergabung di dalamnya. Mari kita bersatu, bukan hanya bersatu secara lahiriah, tetapi bersatu secara batiniah di antara kita semua. Sangat menarik bahwa PCNU Sumeneb menetapkan tema untuk pelantikan ini transformasi Jam'iyah. Saya tidak tahu, saya belum tanya Pak Panji Taufik tadi, ini yang bikin tema siapa? Karena kita harus diskusi lagi ini, PBNU dengan PCNU Sumeneb ini. Maksudnya transformasi itu sama apa tidak dengan PBNU? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena PBNU juga telah menetapkan dalam periode ini 3 agenda besar, yang salah satunya adalah transformasi. Yang pertama adalah transformasi organisasi atau transformasi Jam'iyah. Yang kedua adalah reposisi, mendudukkan Jam'iyah ini secara lebih tepat dan lebih strategis di tengah keseluruhan konstelasi sosial politik masyarakat bangsa negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dan yang ketiga, aktivasi peran internasional yang lebih strategis supaya NU ini tidak hanya ikut-ikutan orang, tapi betul-betul menyumbangkan sesuatu yang strategis untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah kemanusiaan. Maka transformasi itu memang salah satu tema besar dari agenda-agenda PBNU. Nah, alhamdulillah PCNU Sumeneb ini sudah menetapkan itu sebagai tema pelantikannya, dan tadi ketika di launching 9 program pokok, ada sejumlah hal yang memiliki persentuhan dengan program-program yang juga diagendakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nanti dulu tepuk tangannya. Tapi satu hal yang saya ingin minta, saya mohon betul, saya minta betul, dengan segala kemajuan berpikir, segala kecanggihan inisiatif yang dipikirkan oleh para pimpinan, para kiai, kader-kader di PCNU Sumeneb ini, ketika berpikir tentang arah yang harus dituju oleh Jam'iyah ini, mari kita semua berpikir tentang Indonesia. PCNU Sumeneb ketika hendak memandang ke depan, tidak boleh hanya berpikir tentang Sumeneb saja. Sumeneb harus berpikir tentang Indonesia. Karena kita semua ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena kalau hanya Sumeneb saja yang bergerak, tapi tempat lain tidak bergerak, maka Sumeneb juga tidak akan mencapai jarak tempuh yang jauh. Karena yang tidak bergerak itu akan membebani yang bergerak. Yang tidak bergerak akan membebani yang bergerak. Apalagi
Kalau PCNU bergerak, Sumeneb bergerak ke satu arah, sementara yang lain bergerak ke arah lain. Sudah selamat kalau nggak tabrakan. Paling enggak tarik-tarian. Itulah sebabnya mari kita semua berpikir tentang kerangka bersama yang lebih besar, yang menyatukan kita bersama supaya kita bisa bergerak bersama ke arah yang sama. Dalam kerangka itu para kiai, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pengurus besar Nahdlatul Ulama memang sudah menyiapkan berbagai hal yang akan menjadi kerangka konstruksi di dalam mewujudkan konsolidasi organisasi ini secara menyeluruh. Pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah prinsip-prinsipnya. Kita ingin agar seluruh jam'iyah beserta jamaahnya semuanya berkonsolidasi bersama tanpa kecuali. Jangan ada yang tercecer. Nah, supaya semua bisa ikut berkonsolidasi, maka syaratnya sistem konsolidasi itu harus bersifat objektif dan transparan. Harus objektif dan transparan. Objektif artinya didasarkan pada penilaian-penilaian faktual yang objektif, yang tidak ditutupi dengan citra-citra palsu, apalagi ditutupi dengan kebohongan-kebohongan, waliyadzubillah. Harus objektif dan harus transparan, semua orang tahu apa isinya. Dengan begitu maka semua orang juga tahu bahwa siapapun akan punya kesempatan, siapapun akan punya tempat kalau mau, dan siapapun diberi kesempatan untuk ikut berkhidmah dengan melalui akses tata cara yang sudah ditetapkan dan diketahui oleh semua orang. Semua bisa ikut. Sehingga nanti ya mohon maaf, seluruh lanskap kader NU ini akan menjadi lebih egaliter, lebih setara satu sama lain. Yang bisa menjadi pimpinan khususnya Tanfidiyah bukan hanya para Gus lagi. Anaknya tukang becak bisa jadi ketua PCNU kalau mau nanti. Karena sistemnya objektif dan transparan. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, PBNU telah membangun satu skema strategis yang komprehensif, yang menyeluruh, yang lengkap untuk itu. Yang pertama, PBNU membangun desain tata kelola yang terperinci dan utuh. Dulu NU itu cuma punya ADART ditambah 1 PO. Banyak hal yang sebetulnya menjadi ukuran, menjadi istilahnya Pak Panji itu code of conduct, menjadi norma-norma di dalam menjalankan organisasi, sebagian besar tidak tertulis. Karena kiai dianggap tahu sama tahu. Kader-kader NU dianggap tahu sama tahu. Standar etikanya dianggap sama. Standar mentalnya dianggap sama. Tetapi di dalam kenyataan kita bisa melihat bahwa semuanya berubah. Dulu itu kiai-kiai itu pada sampai generasi tahun 60-an
banyak kiai-kiai yang sebelum menjadi kiai sudah bertemu, saling bertemu dan bergulat bersama di tempat-tempat mondoknya. Sekurang-kurangnya ketemu dan ngaji bersama ketika mukim di Makkah Al-Mukarramah. Karena sebelum tahun 60-an hampir semua santri ketika mencari kelanjutan pendidikan di luar negeri, semuanya datang ke Makkah. Makkah menjadi pusat. Tapi sesudah itu, santri-santri ini mondoknya sudah beda-beda sama sekali. Bahkan ketika melanjutkan ke luar negeri, juga beda-beda sama sekali. Ada yang ke Mesir, ke Mekah masih, ke Mesir, ke Baghdad, ke Aljazair, ke Maroko, ke Yaman, ke Libya. Sehingga ketika pulang dan mengasuh pesantren, dia tidak punya pengalaman untuk bertemu dan bergaul dengan sesama kiai sebelumnya. Sehingga banyak hal menjadi tidak terkomunikasikan dengan baik. Kader-kader lain juga sama. Dulu itu partainya cuma satu, Partai Nahdlatul Ulama. Tapi sudah reformasi, partainya macam-macam. Ada yang ikut PKB, ada yang tetap P3, ada yang P3 tapi mendirikan PKB seperti Lok Guluk itu. Ada Gerindra, Nasdem, Demokrat, dan lain sebagainya. Ini kader-kader ini saling berbeda-beda mindsetnya. Sehingga kalau kita biarkan norma-norma itu tetap menjadi norma tidak tertulis, orang bisa punya persepsi berbeda. Itulah sebabnya kemudian kita rinci menjadi norma-norma tertulis. Sehingga kita sekarang punya tidak kurang dari 23 peraturan perkumpulan untuk merinci berbagai macam tata cara pengelolaan organisasi itu, yang norma tidak tertulis kita jadikan tertulis sehingga pegangan kita dalam menjalankan organisasi lebih jelas. Ini satu hal. Dan ini membutuhkan ikhtiar yang sangat menguras tenaga. Yang kedua, kita bangun platform digital sebagai alat yang lebih efektif untuk mengelola organisasi yang begitu besar. NU ini menurut survei sudah mencakup lebih dari separuh Indonesia. 57% mengaku NU. Itu berarti warga NU seluruh Indonesia ini pasti yang ngaku NU lebih dari 120 juta orang. Tidak mungkin mengelola 100 juta orang ini secara manual. Tidak mungkin. Kalau PBNU ingin membuat kegiatan inisiatif atau apa, harus mengandalkan cara komunikasi lama, surat menyurat lewat pos. Pasti pekerjaan-pekerjaan tidak akan bisa diselesaikan. Satu-satunya cara untuk mengelola satu entitas, satu organisasi yang begini besar, tidak lain hanya dengan menggunakan platform digital. Kita sudah buatkan platform berupa digital data dan layanan NU. Maka ini Pak Widadi ya, yang tadi mau bikin platform digital itu tidak boleh terpisah dari digdayanya PBNU karena akan bikin repot. Kalau Sumeneb mau mengembangkan platform digital harus terintegrasikan ke dalam platform digital nasional supaya tidak kacau lagi. Kalau bikin sendiri-sendiri kacau lagi. Nah sekarang
kita sudah sampai pada tahap melengkapi Digdaya itu dengan kecerdasan buatan, dengan artificial intelligence. Sehingga nanti tugas admin yang merupakan bangsa manusia itu akan berkurang banyak karena digantikan oleh artificial intelligence. Dan sudah ini sudah diuji coba di beberapa daerah dan sudah berjalan. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita perluas penggunaannya ke MBC. Dan MBC tidak akan mengalami kesulitan karena adminnya, nggak usah cari admin yang bisa otak-atik komputer, nggak usah. Karena adminnya nanti adalah artificial intelligence yang sudah jadi mesinnya dan tinggal pakai untuk MBC. Kalau sudah begitu nanti akan dengan mudah Digdaya ini diperluas lebih luas lagi sampai ke ranting-ranting. Dan itu tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Dari diskusi dengan tim digital yang kita punya, insya Allah kalau tidak ada yang menghalangi, perluasan Digdaya ini akan selesai di bulan Juli, insya Allah. Dan kalau sudah diranting, nanti akan kita minta kepada ranting-ranting ini untuk mengupload data warga. Sehingga warga pun datanya langsung masuk ke dalam sistem Digdaya. Dan begitu warga masuk sistem Digdaya, setiap orang akan mendapatkan kartu anggota NU yang sudah kita siapkan formatnya juga. Dengan itu, Bapak Ibu sekalian, maka Nahdlatul Ulama akan siap untuk menggerakkan keseluruhan basis NU yang demikian besar ini dengan sangat efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Sementara ini kita sebelum ini jadi, tentu saja kita tidak berhenti mengembangkan berbagai macam inisiatif. Tapi kita utamakan untuk bangun ini dulu. Dan elemen ketiga adalah apa yang sekarang saya kira sudah sangat masif di Sumeneb ini juga sejak kepemimpinan Pak Panji Taufik, yaitu pelatihan kader. Mulai dari PDPKPNU, PMKNU sampai nanti insya Allah kalau sudah diteruskan lagi Akademi Kepemimpinan Nasional NU. Kenapa? Karena organisasi ini adalah piranti sebetulnya. Organisasi ini instrumen. Instrumen ini tidak bisa langsung dipakai kalau yang pakai belum tahu caranya. Ya. Kalau ada orang nggak ngerti komputer, nggak ngerti apa, tiba-tiba diberi komputer dan dia nggak tahu cara makainya, ya komputer itu tidak akan ada gunanya. Ada legenda sangat masyhur di Madura ini, orang tua nyuruh anaknya beri HP, dan ketika dicoba ternyata tidak bisa nyambung. Anaknya ditanya kenapa tidak bisa nyambung, setelah dilihat, oh ternyata ada sinyalnya. Marah-marah bapaknya, kamu beli HP kok gak sama sekalian beli sinyalnya, katanya. Maka kita lakukan pelatihan kader supaya kader-kader ini tahu gimana caranya mengelola organisasi ini dengan piranti-piranti yang telah kita ciptakan. Nah ini semua Bapak Ibu sekalian, ini modal kita untuk memasuki berbagai macam kiprah yang dituntut dari Jam'iyah ini pada
masa yang akan datang. Kita ini memasuki zaman baru. Kita memasuki zaman yang berubah. Segala sesuatu berubah. Maka kita harus mengelola Jam'iyah ini dengan cara yang baru. Supaya kita tetap relevan. Supaya ini kita tetap bertahan hidup. Kalau tidak, maka ancamannya adalah kepunahan. Waliyadzubillah. Sementara itu kita juga kita siapkan berbagai macam lapangan strategis untuk menjadi bagian dari khidmah strategis Nahdlatul Ulama itu. Bersama saya juga ada Ketua Robitoh Ma'ahid Islamiyah PBNU Kiai Khodri Arif. Beliau sekarang banyak hal beliau kembangkan di samping MBG yang sudah begitu banyak itu. Ya, beliau kembangkan juga platform Digdaya Pesantren yang sudah berjalan di beberapa daerah. Beliau kembangkan juga sekarang layanan konsultasi infrastruktur untuk pesantren-pesantren yang juga sudah berjalan di berbagai daerah. Dan beliau siapkan banyak hal yang lain termasuk soal beasiswa domestik dan internasional dan lain sebagainya. Saya juga diikuti oleh penanggung jawab Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama, Saudara Dr. Chandra Aprianto, yang sekarang dengan LPP di bawah tanggung jawabnya itu mengelola tidak kurang dari 400.000 hektar lahan kehutanan sosial seluruh Indonesia. Dan sekarang sedang mengembangkan proyek-proyek untuk energi baru dan terbarukan dari sawit dan lain sebagainya. Ada banyak inisiatif yang sedang kita kembangkan. Pada saatnya nanti inisiatif-inisiatif ini akan dikelola dengan piranti yang lebih memadai sehingga semua ikhtiar-ikhtiar kita akan menjadi lebih efektif, ya, akan lebih bisa dirasakan nyata oleh warga, oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Saya memiliki harapan yang besar kepada PCNU Kabupaten Sumeneb ini, karena NU di sini memiliki tradisi vitalitas yang tinggi. Dulu-dulu itu PCNU Sumeneb ini enggak diurus sama sekali sama PBNU aja jalan. Kalau enggak percaya tanya Pak Panji. Jalan dengan baik dan boleh dikatakan mungkin termasuk yang terbaik di antara PCNU yang lain. Apalagi sekarang jangan khawatir, PBNU akan urus semua PCNU, termasuk PCNU Sumeneb. Karena semua sudah kita cawisi, sudah kita fasilitasi dengan instrumen-instrumen yang dibutuhkan dan semuanya akan dibangun di atas prinsip objektivitas dan transparansi. Orang tidak bisa sembunyi-sembunyi lagi. Orang tidak bisa pura-pura lagi. Akan segera kelihatan mana yang sungguh bekerja, mana yang tidak. Mana yang meninggalkan tugas, mana yang cari-cari alasan. Itu nanti akan segera kelihatan. Nah, untuk itu insya Allah dengan harapan yang tinggi dan kepercayaan pada vitalitas Nahdlatul Ulama Sumeneb ini, insya Allah masa depan yang gemilang, masa depan yang lebih baik yang akan kita raih bersama-sama dengan berkah doa dari para masyayikh, dengan karomah dari para pendahulu kita. Insya Allah Nahdlatul Ulama tidak akan berhenti menjadi jam'iyah yang mubarakah,
Jam'iyah yang mubarakah bukan hanya bagi kita saja, bukan hanya bagi warganya saja, tapi bagi seluruh segenap bangsa dan negara, bahkan mubarakah bagi kemaslahatan seluruh kemanusiaan. Insya Allah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.